Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imas Prayoga. Untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi, di sini saya akan menjelaskan tentang transaksi kantor akuntansi publik pada periode Desember 2015. Langsung saja kita ke penjelasannya. Yang pertama yaitu jurnal umum. Pada transaksi pertama tanggal 3 Desember 2015, Tuan Adinda menyetorkan modalnya sebesar 20 juta untuk menjalankan usahanya akuntan publik. Maka, harta masuk sebagai kas, lalu kas bertambah di debit dan modal dikredit sebesar 20 juta. Transaksi kedua pada tanggal 4 Desember 2015, KAP Adinda memberikan jasa kepada kliennya dengan menerima kas sebesar 6 juta. Menerima kas atas jasa, maka kas masuk bertambah di debit dan pendapatan jasa dikredit sebesar 6 juta. Transaksi ketiga pada tanggal 7 Desember 2015, KAP Adinda memberikan pada kliennya, tetapi belum menerima uangnya sebesar 2.400.000. Jadi, didapati piutang pada transaksi ini, maka piutang ada di debit dan pendapatan jasa dikredit senilai 2.400.000. Transaksi keempat pada tanggal 10 Desember 2015, KAP Adinda membayar tunai beban sewa kantor 1.800.000, gaji karyawan 3 juta, dan telepon atau listrik sebesar 1 juta. Untuk mengeluarkan biaya beban-beban tersebut, dikeluarkanlah kas sebesar 5.800.000, maka beban dimasukkan ke dalam debit dan kas dikredit. Transaksi kelima pada tanggal 12 Desember 2015, dibeli kertas dan perlengkapan lainnya sebesar 2.400.000. Di jurnal menjadi perlengkapan dan kas. Perlengkapan bertambah ke dalam debit dan kas yang dikeluarkan dikredit seharga 2.400.000. Transaksi pada tanggal 15 Desember 2015, dibeli peralatan kantor secara kredit dari PT Utama sebesar 3.600.000. Peralatan bertambah dimasukkan ke kredit, tetapi karena dibeli secara kredit, maka menjadi utang dan utang tersebut masuk ke kredit senilai 3.600.000. Transaksi ketujuh pada tanggal 17 Desember 2015, dibayar premi asuransi untuk jangka waktu 1 tahun atau 12 bulan sebesar 600.000. Untuk pembayaran asuransi dibayarkan dengan kas. Asuransi di sisi debit dan kas di kredit senilai 600.000. Transaksi ke-8 pada tanggal 20 Desember 2015, dibayar utang dagang kepada PT Utama sebesar 2 juta dan iuran kebersihan sebesar 150.000. Karena membayar utang dan iuran sebesar 2 juta dan 150.000, maka utang dan iuran ada di sisi debit sedangkan kas berkurang ada di sisi kredit. Transaksi ke-9 pada tanggal 21 Desember 2015, diterima uang muka sebesar 1.200.000 dari klien. Karena menerima pendapatan, maka kas bertambah di debit dan pendapatan dikredit sebesar 1.200.000. Transaksi ke-10 pada tanggal 24 Desember 2015, diterima uang dari penagihan piutang sebesar 800.000. Menerima uang dari penagih utang pada transaksi sebelumnya, maka kas bertambah di debit dan piutang berkurang di kredit sebesar 800.000. Transaksi ke-11 pada tanggal 31 Desember 2015, Tuan Adinda mengambil uang sebesar 2.200.000 untuk kepentingan pribadinya. Maka dicatat priv di debit dan kas berkurang di kredit sebesar 2.200.000. Jadi, jurnal umum mendapatkan hasil sebesar 47.150.000 di debit maupun di kredit. Selanjutnya, kita masuk ke dalam buku besar. Pada kumpulan akun-akun yang bersumber dari jurnal umum, kita akan mengelompokkan akun-akun yang sama nama akunnya dalam satu buku besar. Langsung aja kita ke buku besar. Yang pertama, akun kas. Artinya, kita akan mengelompokkan semua akun kas dalam satu buku besar yang terdapat di jurnal umum. Tanggal 3 Desember, kas berada di debit sebesar 20 juta. Maka, masukkan ke dalam debit dan debit di kolom saldo. Masukkan lagi tanggal 4 Desember,
Kas berada di debit, maka masukkan di kolom debit. Lalu pada tanggal 10 Desember, kas berada di kredit, maka masukkan di kolom kredit. Debit kredit kita kurangkan, lalu letakkan di debit 20.200.000. Jadi di dalam akuntansi, debit ketemu kredit dikurang, debit ketemu debit dijumlah, kredit ketemu kredit dijumlah. Lanjut, tanggal 12 Desember, kasnya dikredit senilai 2.400.000. Masukkan saja lalu kurangkan. Tanggal 17 Desember, kas dikredit 600.000, lalu kurangkan. Tanggal 20 Desember, kas dikredit 2.150.000, kita kurangkan. Tanggal 21 Desember, kas didebit 1.200.000, masukkan lalu jumlahkan. Tanggal 24 Desember, kas didebit 800.000, lalu jumlahkan. Tanggal 31 Desember, kas dikredit 2.200.000, masukkan lalu kurangkan. Jadi hasil nilai kas di sini sebesar 14.850.000. Lalu kita akan buat lagi buku besar untuk akun yang lain. Jadi semua akun yang ada dalam jurnal umum harus dibuat buku besarnya. Caranya sama dengan akun kas sebelumnya. Ini beberapa akun yang ada di jurnal umum dibuat ke dalam buku besar. Piutang usaha, perlengkapan, peralatan kantor, utang, modal, priv, pendapatan jasa, beban sewa, beban gaji, beban telepon atau listrik, beban asuransi, beban kebersihan. Itu tadi akun-akun yang ada di jurnal umum. Membuat buku besar harus sesuai jumlah akun yang ada di jurnal umum. Ini adalah hasil akun-akun dari buku besar yang tadi kita kerjakan, selain akun kas. Lalu setelah selesai di buku besar, kita lanjut ke neraca saldo. Neraca saldo ialah kumpulan dari saldo-saldo akun buku besar. Pertama, buku besar akun kas. No akun 101, nama akun kas, saldonya 14.850.000, tinggal masukkan saja di kolom debit. Akun berikutnya yaitu piutang, ada di debit, caranya sama saja masukkan di kolom debit. Selanjutnya untuk akun-akun yang lain tinggal dimasukkan saja di debit atau kredit sesuai yang ada di buku besar. Akun perlengkapan di debit, akun peralatan kantor di debit, akun utang di kredit, akun modal di kredit, akun priv di debit, akun pendapatan jasa di kredit, akun beban sewa di debit, akun beban gaji di debit, akun beban telepon atau listrik di debit, akun beban asuransi di debit, dan akun beban kebersihan di debit. Kalau sudah selesai seperti ini, jika dijumlahkan totalnya, jumlah total debit dan total kredit, maka jumlahnya itu harus sama. Kalau tidak sama, berarti ada yang kurang atau ada yang salah. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan tentang jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo.